Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kedua se-Indonesia tahun 2023. OASE PTK kedua ini akan dilakukan atau diselenggarakan dalam dua babak ya. Yang pertama adalah babak penyisihan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 26 Mei tahun 2023. Kemudian babak penyisihan akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Juni tahun 2023. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan atau langkah-langkah persiapan yang sedang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai tuan rumah OASE PTK kedua tahun 2023 ini, telah hadir bersama saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan sekaligus juga Ketua Panitia OASE PTK 2 tahun 2003, Bapak Profesor Dr. Ali Munhanif MA. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ali ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Ali, UIN Jakarta sebagai tuan rumah OASE PTK 2 tahun 2020 tahun ini ya. Mungkin ingin tahu apa saja yang sudah disiapkan untuk langkah-langkah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan tentu saja menyambut dengan merasa terhormat dan bangga atas kepercayaan Kementerian Agama untuk menempatkan UIN Jakarta sebagai host atau tuan rumah pelaksanaan Olimpiade Agama, Sains dan Riset atau OASE pada tahun 2023 ini. Suatu kehormatan buat kita semua dan kita bertekad untuk mensukseskannya. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam proses-proses lomba dan kompetisi OASE itu. Setidaknya pertama-tama kita mempersiapkan perangkatnya atau infrastruktur perlombaan, yakni ada misalnya kita telah menyelesaikan rumusan-rumusan petunjuk pelaksanaan. Jadi itu adalah sebuah juklas-juklasnya. Jadi juklak adalah satu aturan main yang ada di kementerian yang memang harus disahkan oleh Pak Dirjen. Lalu kemudian secara umum dia menjadi panduan untuk pelaksanaan lomba. Nah, yang kedua adalah juknis atau petunjuk teknis yang memang mengatur aturan-aturan main, persyaratan secara teknis dari semua mata lomba itu, sehingga kita dengan bangga bahwa kita akhirnya menyelesaikan semua PR yang harus kita laksanakan itu. Dan disitulah kita sangat berterima kasih pada panitia, pada tim, pada tim kerja, tim laksana dan seterusnya untuk bisa menyelesaikan semua ini dalam waktu yang sangat cepat. OASE PTK kedua ini di UIN Jakarta ini kan ada yang kedua kalinya ya. Yang pertama kita selenggarakan di Aceh tahun 2021 ya. Nah, dari segi lomba sendiri apa saja yang akan dikompetisikan di OASE di UIN Jakarta itu? Dari segi jenis-jenis lomba yang kita pertandingkan itu kan sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang kita laksanakan di Aceh yang pertama kali. Nah, kalau kita lihat sejarahnya memang OASE adalah satu rintisan di kalangan para pelopor di bidang sains, teknologi, dan juga ilmu-ilmu sosial dan ilmu keagamaan di PTKI untuk mempunyai forum atau arena pertandingan yang bisa mendorong munculnya bibit-bibit baru di kalangan mahasiswa di bidang agama, sains, dan riset itu. Sehingga saat ini kita mempertandingkan sekitar 25 jenis lomba yang semuanya meliputi bidang studi atau mungkin rumpun keilmuan yang ada di PTK ya. Ya misalnya untuk lomba saintek misalnya kita mempertandingkan lomba matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga sains di bidang misalnya robotik, inovasi-inovasi teknologi dan seterusnya. Di bidang keagamaan kita mengajukan lomba untuk bidang misalnya saja lomba debat bahasa Arab, debat keagamaan, lomba dai di kalangan mahasiswa, tetapi juga pada saat sama lomba debat konstitusi dan seterusnya. Dan itulah yang saat ini mencerminkan satu basis minat keilmuan yang ada di PTKE, dan mudah-mudahanlah itu menjadi pemicu munculnya kegairahan atau tradisi akademik
yang hebat di kalangan mahasiswa di PTKI, dan itu berharap benar OASE tahun ini mencerminkan hal itu. Prof. Ali, UIN Jakarta kan juga sebagai tuan rumah. Kita akan mendatangkan sejumlah kontingen dari seluruh PTKI se-Indonesia. Nah, ini seperti apa pelayanan yang akan kita berikan kepada mereka? Baik, saya kira OASE adalah satu arena penampilan dari semua prestasi yang ada dalam PTKI. Ya. Harapan kita adalah bahwa kita mengundang sebanyak-banyaknya PTKI, baik itu negeri maupun swasta, tanpa membedakan status negeri atau swasta, sehingga harapan kita adalah kita mampu menjaring semua potensi mahasiswa yang mungkin ingin berpartisipasi terlibat dalam kompetisi ini. Nah, saat ini perkiraan kita, jika misalnya kita mempunyai sekitar 230-an PTKI baik swasta dan negeri di Indonesia, maka ada sekitar ribuan pendaftar yang mungkin akan mahasiswa yang akan berpartisipasi dalam itu. Peserta akan jumlah yang besar. Karena itulah kita membuat satu proses penjaringan dan penyisian secara simultan, pertama daring dari segi penyisian, lalu kemudian nanti pada finalnya kita akan mengadakan secara luring, dan itu pun dalam pengertian kita akan menampung sekitar 1.000 orang datang ke UIN Jakarta. Tidak banyak, tapi tetap saja kita membutuhkan akomodasi dan lalu kemudian persyaratan-persyaratan yang sangat bagus. Nah, dalam konteks UIN Jakarta, saya kira memang kita harus mampu untuk menunjukkan bahwa sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka, maka kontingen-kontingen UIN Jakarta harus dipersiapkan sedemikian rupa untuk memperoleh medali, juara, prestasi yang sebaik-baiknya. Dalam pengertian itu sebenarnya kita berharap bahwa kalau saja berjalan fair, lalu kemudian kita memastikan bahwa ini sesuai dengan peraturan pentas-pentas akademik, maka kita berharap betul bahwa kontingen yang akan kita tandingkan dalam OASE itu sebagai tuan rumah tentu saja kita berhasil meraih prestasi sebanyak-banyaknya, kejuaraan sebanyak-banyaknya, tapi juga tampil seadil-adilnya. Dan itulah sebenarnya yang kita siapkan saat ini. Oke, UIN Jakarta juga selain sebagai penyelenggara, tapi juga sebagai mengirimkan kontingennya. Nah, persiapan untuk kontingen kita ini seperti apa? Saat ini sedang kita buat semacam seleksi, seleksi di kalangan prodi-prodi yang memang sedang terdapat. Rupanya memang membludak, dan kita juga merasa bangga bahwa secara individual banyak orang sudah inform dengan OASE ini, lalu kemudian mereka daftar dalam proses-proses tahapan untuk seleksi, dan mudah-mudahan 1-2 hari ini akan selesai, dan tampaknya memang akan dipersiapkan dalam waktu 1 minggu pelatihan, model, lalu kemudian juga briefing, dan secara kontinu kita ingin menyiapkan mereka untuk masuk dalam kompetisi itu yang akan kita mulai pada 20 Mei nanti. Terakhir, Prof. Ali, apa kira-kira ajakan untuk menyukseskan OASE PT kedua ini untuk seluruh pemirsa, khususnya kontingen itu sendiri? Saya berharap bahwa mari seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan di PTKIN dan juga khususnya UIN Jakarta mensukseskan pelaksanaan OASE ini dalam 2 konteks. Pertama adalah sukses pelaksanaan dengan berhasil, bagus, meriah, dan juga berwibawa. Yang kedua adalah raih prestasi sebanyak-banyaknya dalam kompetisi OASE nanti, sehingga UIN betul-betul muncul sebagai, UIN Jakarta muncul sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka di tanah air. Luar biasa. Terima kasih Prof. Ali atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan sekaligus juga Ketua OASE PT kedua tahun 2003, Profesor Dr. Ali Muhammad Kemal, tentang penyelenggaraan OASE PTKI kedua tahun 2003 yang insya Allah akan diselenggarakan di UIN Jakarta dalam 2 tahap ya. Sekali lagi, untuk tahap penyisihan akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 26 Mei tahun 2003, sedangkan pada tahap babak final akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Juni tahun 2023. Semoga OASE PTKI kedua
tahun 2003 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan berjalan sukses dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.